Oke, sampai di situ. Jelas kan? Bahwasanya Fitup ini masih dalam proses pembelaan diri kan? Masih diberi kesempatan kan oleh SWI. Tidak mutlak langsung dicabut kan? Karena ada di sini melakukan pengurusan izin. Jadi ini harus digarisbawahi, benar-benar harus digarisbawahi. Haters jangan langsung menyerang, tuh kan ilegal, tuh kan ilegal. Ini jelas ada kalimatnya. Pak Togam L. Tobing itu mengatakan informasi yang disampaikan ke pihak Satgas saat ini Fitup telah melakukan pengurusan izin. Itu jelas kan? Masih ada kesempatan kan buat Fitup untuk membela diri. Jadi haters itu nggak usah menghakimi. Bukan Anda hakimnya di sini. Ada lembaga terkait nanti yang menghakimi Fitup. Biarkan saja semua berproses. Dipertegas lagi nih oleh Bapak Togam L. Tobing. Dipertegas lagi di sini. Kalau Anda jeli, dipertegas lagi. Mari kita baca artikel selanjutnya. Fitup telah melakukan pengurusan izin sehubungan dengan kegiatannya, ujar dia. Nah, ini ujar Bapak Togam L. Tobing. Di sini dipertegasnya, untuk entitas yang sudah masuk daftar investigasi ilegal tidak bisa dihapus kembali. Tuh, tidak bisa dihapus kembali kecuali ada surat normalisasi yang dikeluarkan SWI. Artinya SWI ini menunggu proses hukum yang sedang dilakukan oleh PT Future Text. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali saya A1 Biukit hadir untuk para member Fitup, baik itu lovers dan haters. Di sini saya ingin membahas tentang berita dari Detikcom, di mana di sini ada sebuah judul, Satgas waspada investasi buka suara soal Fitup. Mari kita ulas satu persatu. Di bawah gambar foto Ketua Satgas Waspada Investasi Pak Togam L. Tobing, di situ ditulis, sebuah aplikasi periklanan yang disebut bisa memberikan penghasilan saat menonton iklan masih marak. Langsung dipertegas seperti Fitup yang sebenarnya masih ada dalam investasi ilegal. Oke, kita terima kalimat ini dan kita bahas artikel selanjutnya. Masih berkaitan dalam judul yang sama, yaitu Satgas Waspada Investasi buka suara soal Fitup. Mari kita baca artikelnya. Sebuah aplikasi periklanan yang disebut bisa memberikan penghasilan saat nonton iklan masih marak seperti Fitup yang sebenarnya masih ada dalam daftar investasi ilegal. Ini yang dikutip oleh Detikcom dari hasil wawancaranya kepada Bapak Togam L. Tobing. Aplikasi ini dikembangkan oleh PT Future Text, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang periklanan. Sampai sini tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Saya katakan Detikcom sudah benar. Cara kerjanya memberikan profit sharing kepada member yang menonton iklan di aplikasi Fitup, atau singkatnya, siapa saja yang mendaftar di Fitup dan menonton iklan di sana akan mendapatkan poin dari setiap iklan yang ditonton. Oke, masih tidak ada masalah. Poin yang dimaksud di sini mungkin adalah view point ya, atau VP. Mari kita baca kembali artikelnya ya. Ketua Satgas Waspada Investasi atau SWI, yaitu Bapak Togam L. Tobing, mengungkapkan saat ini Fitup masih masuk dalam daftar ilegal.
Fitup masih masuk dalam daftar investasi ilegal, kata Togam saat dihubungi Detikcom Selasa 26 Januari 2021. Nah, kita kan pernah belajar bahasa Indonesia ya. Kalau cara penulisannya di sini ada tanda kutip, baru di sini ada tanda koma, ada kutip lagi. Ini menandakan bahwasannya ini langsung Bapak Tongam L. Tobing yang berbicara. Berarti inilah kalimat yang diucapkan oleh Bapak Togam L. Tobing, yaitu bahasa yang mulai dari tanda kutip sampai dengan tanda koma. Ini kalimat yang dinyatakan dengan pasti oleh Detikcom. Inilah kalimat yang disebut oleh Bapak Tongam L. Tobing. Kita kan sama-sama pernah belajar bahasa Indonesia kan? Nah, berarti ini kalimat yang diucapkan oleh Bapak Togam L. Tobing, yaitu Fitup masih masuk daftar investasi ilegal. Jelas di sini ya, ditekankan ya. Fitup masih masuk dalam daftar investasi ilegal. Oke. Sampai di sini kita terima dong kalau itu memang yang mengucapkan adalah Ketua Satgas Waspada Investasi, yaitu Bapak Togam L. Tobing. Harus kita terima. Kita tidak boleh istilahnya melawan arus. Mereka lembaga yang resmi masalahnya. Sampai di situ kita lanjut. Dia mengungkapkan, dia di sini yang dimaksud tentunya adalah Bapak Togam L. Tobing. Dia mengungkapkan, namun berdasarkan informasi yang disampaikan ke pihak Satgas saat ini, Fitup telah melakukan pengurusan izin. Kita garis bawahi, benar-benar kita garis bawahi pengurusan izin. Pengurusan izin di sini artinya PT Future Viewtex itu diberi kesempatan oleh SWI untuk membela diri. Ini loh temuan kami, tuduhan kami terhadap Anda itu ilegal. Wahai PT Future Viewtex, bisa nggak Anda itu membela diri? Kalau memang tidak ilegal, tunjukkan bukti-buktinya tidak ilegalnya di mana. Nah, kalau memang sudah terbukti Anda tidak ilegal, ya udah lanjutkan pengurusan izinnya. Makanya di sini pengurusan izin. Pengurusan izin ini bukan mengurus izin baru, tapi dalam artian diberikan kesempatan untuk menguruskan izin kembali dengan catatan harus bisa menjawab tantangan Satgas Waspada Investasi yang mengatakan Fitup itu ilegal karena adanya penemuan-penemuan data yang ditemukan oleh Satgas Waspada Investasi ya. Oke, sampai di situ. Jelas kan? Bahwasanya Fitup ini masih dalam proses pembelaan diri kan, masih diberi kesempatan kan oleh SWI, tidak mutlak langsung dicabut kan, karena ada di sini melakukan pengurusan izin. Jadi ini harus digarisbawahi, benar-benar harus digarisbawahi. Haters jangan langsung menyerang, tuh kan ilegal, tuh kan ilegal. Ini jelas ada kalimatnya. Pak Togam L. Tobing itu mengatakan informasi yang disampaikan ke pihak Satgas saat ini Fitup telah melakukan pengurusan izin. Itu jelas kan? Masih ada kesempatan kan buat Fitup untuk membela diri. Jadi haters itu nggak usah menghakimi. Bukan Anda hakimnya di sini. Ada lembaga terkait nanti yang menghakimi Fitup. Biarkan saja semua berproses. Dipertegas lagi nih oleh Bapak Togam L. Tobing. Dipertegas lagi di sini. Kalau Anda jeli dipertegas lagi. Mari kita baca artikel selanjutnya. Fitup telah melakukan pengurusan izin sehubungan dengan kegiatannya, ujar dia. Nah, ini ujar Bapak Tongam L. Tobing. Di sini dipertegasnya, untuk entitas yang sudah masuk daftar investigasi ilegal tidak bisa dihapus kembali. Tuh, tidak bisa dihapus kembali kecuali ada surat normalisasi yang dikeluarkan SWI. Artinya SWI ini menunggu proses hukum yang sedang dilakukan oleh PT Future Tex. Jadi selesai di sini nggak ada masalah. Di sini Bapak Togam L. Tobing sudah mengakui
Ini kalimat ini jelas sekali. Kalimat yang dua alinea ini jelas sekali. Bapak Togam L. Tobing itu mengakui di sini melakukan pengurusan izin. Nah, di sini ini sudah PT Future Viewtex diberi kesempatan untuk membela diri. Kemudian dipertegas lagi di sini, ya kan? Untuk entitas yang sudah masuk dalam daftar investigasi ilegal tak bisa dihapus kembali kecuali ada surat normalisasi yang dikeluarkan SWI untuk perusahaan tersebut. Nah, artinya di sini SWI menunggu proses hukum itu selesai. Kalau PT Future ini mampu membuktikan dia tidak bersalah, maka akan dinormalisasi. Begitu. Jadi ya haters nggak usah langsung bilang tuh kan dicekal. Anda berarti itu tidak bisa membaca sebuah artikel dengan baik, dengan jeli. Kalau Anda membaca artikel itu dengan baik, dengan jeli, di sini tidak ada yang salah. Baik itu Bapak Togam L. Tobing berbicaranya tidak salah. Baik itu Detikcom juga udah benar. Nah, saya bersyukur sekali di sini Detikcom hadir, Detikcom memberikan artikel seperti ini semakin jelas. Terima kasih ya kepada Detikcom. Jadi artikel ini semakin mempertegas kalau sebenarnya PT Future Viewtex ini masih diberi kesempatan mengadakan pembelaan diri atas temuan Satgas Waspada Investasi yang mengatakan bahwasannya PT Future Viewtex ini adalah ilegal. Nah, sudah. Jadi kalau lovernya VTube banyak-banyak berdoa saja. Semoga VTube bisa membuktikan kalau dia itu bukan ilegal. Untuk haters, ya udah, nggak usah terlalu jadi hakim. Anda bukan hakim di sini. Ada yang lebih berhak di sini untuk menghakimi PT Future Viewtex. Oke, begitu teman-teman. Di sini ditulis, selain menonton iklan, sumber penghasilan di bisnis VTube itu bisa didapat dari referral point dan group point dengan cara mengajak orang lain bergabung mendaftar VTube dengan kode referral yang diberikan. Tidak ada yang salah. Saya akui benar. Poin yang dikumpulkan kemudian bisa dicairkan dalam bentuk uang. Di sini saya garis bawahi, poin yang dikumpulkan kemudian bisa dicairkan dalam bentuk uang. Di sini hanya kurang sedikit penegasan ya. Tapi kalau dikatakan di sini bisa dicairkan dalam bentuk lain, itu salah. Misalkan kalau kita ingin mencairkan VP kita pergi ke money changer. Kita ingin menukarkan VP kita, nggak bisa. Jadi kalimat dicairkan di sini kurang dipertegas. Kalau menurut saya Detikcom di sini kurang mempertegas ya. Dicairkan di sini hanya bisa dalam dua cara, yaitu ditukarkan dengan paket bintang berikutnya, dan yang kedua dijual kepada orang yang ingin pasang iklan atau dijual kepada member yang ingin fast track. Selanjutnya kita lanjutkan membaca artikelnya. Tidak ada biaya pendaftaran alias gratis bagi siapapun yang ingin menjadi member baru di VTube. Member baru hanya perlu nonton video berisi iklan setiap hari dan mendapatkan poin atau VTube point. Saya sedikit perbaiki ya, bukan VTube point tapi view point. Oke, nggak apa-apa, ini kesalahan sedikit saja. Bukan VTube point ya, tapi view point. Adapun satu PP bernilai $1 US. Yang sekarang ini ya mungkin setara sekitar 14.000 ya. Poin yang dikumpulkan baru bisa ditukar setelah 40 hari. Oke, sampai sini semuanya benar, tapi ada sedikit yang kurang benar. Di sini poin itu tidak mesti harus 40 hari. Pokoknya
Kalau dianya sudah bernilai 10 pp, mau itu 34 hari, ya sudah boleh tukar. Jadi tidak harus 40 hari. Nah, ini sedikit kesalahan. Artinya sini Detikcom kurang jeli dalam memberikan berita. Ada sedikit kesalahan karena saya member Pitup ya, saya paham. Maaf ya, ini saya meluruskan ya orang-orang Detikcom, tidak harus 40 hari. 34 hari pun itu biasanya sudah terkumpul 10 poin lebih, itu boleh tukar bintang 1. Lanjut. Namun di sini, namun member yang mendaftar harus rela melepas sebagian view point yang sudah dikumpulkannya, serta ada komisi atau pajak untuk pihak Pitup itu sendiri. Wah, ini salah besar. Salah besar. Yang namanya komisi untuk pihak Pitup atau pajak untuk pihak Pitup itu masuknya ke Pitup. Dan yang namanya pajak itu berarti uang member, bukan uang perusahaan. Mari kita baca lebih jauh, apa sih sebetulnya yang dimaksud pajak oleh Detikcom. Ini saya katakan ini salah besar Detikcom. Yang namanya pajak itu berarti dari uang murni milik member atau penghasilan murni milik member. Ya. Jadi kalau misalnya Pitup memberi modal 10 pp, kemudian Pitup menahan modal 10 pp itu karena ini modal, itu nggak bisa dihitung pajak, itu modal yang diberikan oleh Pitup. Tapi kalau berhasil mengumpulkan 12 pp, kemudian yang 2 pp itu ada pajak di dalamnya diambil oleh Pitup, bisa, karena yang 2 pp itulah yang penghasilan. Sementara yang 10 pp ini memang modalnya Pitup, nggak bisa dibilang pajak. Jadi di sini Detikcom salah total. Saya ulangi lagi bacanya biar lebih jelas. Namun member yang mendaftar harus rela melepas sebagian PP yang sudah dikumpulkannya, serta ada komisi atau pajak untuk pihak Pitup itu sendiri. Wow, salah banget ini. PP yang ditahan atau tidak bisa ditransaksikan adalah 10 PP atau sekitar 140.000. Sedangkan komisi atau pajak yang diambil dan diatur berbeda-beda tergantung level member. Semakin kacau bahasanya Detikcom. Jadi di sini yang Anda maksud pajak itu yang mana? Yang 10 pp yang ditahan sebesar 140.000 ini, apakah itu yang Anda maksud pajak? Tapi kalau itu yang Anda maksud pajak, kenapa di sini dilanjutkan dengan kalimat pajaknya diambil dan diatur berdasarkan beda-beda tergantung level member? Berarti kalau Anda di sini mengatakan pajaknya diambil dan diatur berbeda-beda berdasarkan level member, Anda nggak usah bahas yang 10 pp itu dianggap sebagai pajak. Itu Anda salah Detikcom. Karena yang 10 pp itu adalah modal yang Pitup berikan kepada membernya. Nih, saya kasih modal 10 pp. Setelah itu Anda mainkan. Di sana nanti setelah 40 hari Anda mendapat keuntungan hanya 2 pp. Nah, kalau yang dimaksud pajak itu adalah keuntungan yang diambil dari hasil membernya. Itu pajak benar. Karena dari hasil membernya. Tapi kalau modal Pitup jangan dihitung pajak. Modalnya Pitup kok dihitung pajak, ya kan? Di sini yang bisa dibilang pajak dari 10 pp itu adalah 2 pp, karena setelah 40 hari itu nanti bisa dikumpulkan 12 pp. Kalau mau ngambil pajaknya ya dari 2 pp itu, bukan dari yang 10 pp. 12 pp itu hasil murni, keuntungan untuk membernya adalah 2 pp. Yang 10 pp itu adalah modal perusahaan. Jadi kalau menghitung pajak dari yang 2 pp, di mana-mana orang hitung pajak itu sesuai dengan penghasilan yang dihasilkan murni oleh pengusaha. Di sini yang dihasilkan murni oleh member PP adalah 2 pp, bukan yang 10 pp. 10 pp itu modal perusahaan, tidak bisa dibilang pajak. Setuju nggak teman-teman? Setuju dong. Orang modal kok dihitung pajak, ya kan? Baiklah, kita lanjutkan. Sedangkan untuk komisi dan pajaknya diambil dan diatur berbeda-beda tergantung level member.
Nah, kalau di sini dia mulai berbicara tentang pajak penarikan, itu dibilangnya pajak sama dia. Tolong Detikcom lebih teliti kalau buat berita. Itu biaya penarikan bukan pajak ya Pak. Biaya penarikan itu 100% dikembalikan ke member. Kalau yang namanya pajak, misalnya ini pemerintah menarik pajak terhadap rakyatnya, itu uangnya masuk ke pemerintah. Itu benar bisa disebut pajak. Nah, ini PT Future Viewtex hanya menjembatani. Setelah uang masuk, nanti itu dikembalikan sepenuhnya, dibagikan kepada membernya. Jadi misalnya ada biaya potongan 50%, 28%, 30% sampai dengan 25%. Semua biaya potongan itu dikembalikan kepada membernya yang berhak, yang sudah memiliki peringkat tim. Di sini Bapak harus lebih belajar. Sekarang bagaimana? Apakah perusahaan yang tidak menerima sepeser pun dari hasil penarikan dengan biaya yang saya sebut tadi dari 50% sampai 25%, tidak sepeser pun perusahaan menerima hasilnya tapi dibalikan kembali kepada membernya, bisa disebut pajak? Jadi minta maaf sekali lagi kepada rekan-rekan yang ada di Detikcom, Anda salah. Saya katakan di sini Anda salah. Secara resmi PT Future Viewtex tidak pernah menarik pajak terhadap membernya, karena sepenuhnya biaya penarikan dari 50% sampai dengan 25% itu dibagikan kembali ke membernya, dan itu terbukti setiap hari pembagian itu selalu direkod di masing-masing akun membernya. Jadi datanglah satu persatu, Anda datang satu persatu ke member VTube, Anda lihat, Anda tengok itu aplikasinya. Apakah di situ ada laporan tim reward? Nah, tim reward itu adalah laporan pembagian hasil biaya penarikan. Benar kan? Berarti dibagikan kepada membernya, tidak masuk ke perusahaan. Dan kalau tidak masuk ke perusahaan, tidak bisa disebut pajak. Kita lanjut ke tahap terakhir ya, ke lembar terakhir. Selain itu, member juga biasanya akan ditawarkan untuk membeli aktivasi level misi. Benar, ini tidak salah. Bila mengaktifkan level misi, maka akan dapat keuntungan imbalan hasil yang cukup besar. Nanti dulu, tergantung paketnya ya. Sekarang kalau dibilang cukup besar, contoh bintang 1 itu 10 pp. 10 pp setelah 40 hari itu member hanya mendapatkan kelebihan 2 pp. 2 pp kalau Anda katakan 1 pp-nya itu adalah 14.000, berarti selama 40 hari member itu cuma diberi keuntungan 28.000. Itu belum dikasih biaya pemotongan. Kalau ada biaya pemotongan lagi, anggaplah dia yang 50% ya. Berarti 2 pp hasil dari member itu dipotong 50%, cuma 1 pp. Berarti 1 bulan itu hanya mendapatkan 14.000. Dari mana Anda bilang itu cukup besar? Selama 40 hari member hanya dapat 14.000. Dari mana Anda bilang itu cukup besar? Nah, kalau ingin besar itu ada strategi-strateginya. Diajarkan kita untuk bekerja, bukan bermalas-malasan. Jadi ini kalimat cukup besar ini harus digarisbawahi dulu. Bisa besar dengan catatan ada kerja yang dilakukan di sana. Seperti yang saya jabarkan tadi, beli paket bintang 1 10 pp, setelah 40 hari jadi 12 pp. Kalau belinya 10 terus jadi 12 dikurang 10 berapa? 2 kan? 2 pp itu kalau dikalikan dolar 14.000 berarti 28.000. Kalau dianya tanpa member bergerak, belum punya anggota, dia akan dikenakan biaya penarikan 50%. Berarti yang bisa ditarik berapa? Cuma 14.000. 1 bulan lebih, yaitu 40 hari, cuma bisa narik 14.000. Kau kata besar seperti itu. Jadi nggak boleh begitu. Detikcom itu kalau buat berita, Anda ini suatu media yang sudah go internasional loh, bukan go nasional lagi. Kalau buat berita harus yang benar-benar akurat. Mohon.
tinjau, benar-benar meninjau. Di sini Anda betul-betul ya, di sini Anda meninjau SWI-nya Anda datangi, membernya Anda datangi, tapi aplikasi Pitup-nya tidak Anda buka. Bagaimana itu caranya buat berita seperti itu? Di sini saya katakan aplikasi Pitup tidak Anda buka. Kalau Anda membuka aplikasi Pitup, Anda nggak mungkin salah sampai keluar kata ada pajak di sana itu. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Terus kemudian dapat duit 14.000, Anda katakan cukup besar. Dalam 40 hari dapatnya 12.000, Anda katakan cukup besar. Anda berarti tidak membuka aplikasi Pitup dan tidak mempelajarinya sebagai sebuah media yang besar. Nggak boleh Anda membuat berita seperti ini. Di sini ditegaskan lagi, misal mengaktifkan label bintang 6 dengan satu paket, dikenakan biaya aktivasi 10 VP. Stop sampai di sini. Setahu saya kalau tukar bintang itu nggak ada biaya aktivasi ya. Misalnya kita mau tukar bintang 1 10 PP ya harganya 10 PP. Kita mau tukar bintang 2 100 PP harganya 100 PP, nggak ada biaya tambahan. Khusus untuk tukar bintang itu nggak ada paket biaya tambahan. Apa mungkin saya yang kurang informasi ya, nanti bolehlah. Jadi Bapak orang-orang yang ada di Detikcom, setahu saya kalau tukar bintang itu tidak ada biaya aktivasi. Ini kenapa tiba-tiba muncul di sini kalau mengaktifkan level bintang 6 dengan satu paket dikenakan biaya aktivasi 10 PP. Nah, mungkin ini saya kurang pengetahuan ya, karena saya memang belum mencapai bintang 6. Setahu saya ini selama beli paket bintang 1, bintang 2, bintang 3, itu level yang sudah saya capai, itu tidak ada biaya aktivasi. Kenapa di sini tiba-tiba muncul kalau beli bintang 6 satu paket dikenakan biaya aktivasi 10 PP? Ini datanya dari mana? Nah, tapi saya tidak menyalahkan Detikcom kalau dalam hal ini, karena memang level saya belum sampai ke bintang 6, atau memang mungkin dia benar ya, kalau beli bintang 6 itu dikenakan biaya aktivasi 10 PP. Nah, ini tolong untuk leader saya, apa benar ya? Ini saya bertanya kepada leader Pitup ya. Apakah saya yang salah dalam hal ini kalau saya mengatakan beli bintang 6 itu tidak ada biaya aktivasi 10 PP? Tapi kalau saya salah tolong diluruskan. Karena kan memang level saya baru sampai di bintang 1 sampai bintang 3. Kalau setahu saya di level bintang 1, level bintang 2, level bintang 3 kalau kita tukar PP atau beli VP itu tidak ada biaya aktivasi. Yang dikenakan biaya itu yang menjual, bukan yang membeli. Baiklah, kita lanjut di sini. Dalam 40 hari, member akan dapat imbal hasil sebesar 3.500 PP atau sekitar 49 juta dengan kurs Rp14.000 per US dollar. Gimana sih ya Detikcom ya? Tadi di depan Anda bilang bahwasannya setiap penarikan itu dikenakan pajak, ya kan? Yang tadi saya komplain, bukan pajak sebenarnya itu. Tapi oke lah, di situ biaya penarikan. Saya luruskan ya, biaya penarikan. Nah, kenapa setelah di sini Anda tidak menghitung biaya penarikannya? Anda langsung munculkan 49 juta, seolah-olah besar sekali keuntungannya. Anda salah. Di sini kalau Anda ingin menampilkan angkanya, yang benar tuh 16 juta. 16 juta, Pak, yang bisa ditarik secara maksimal kalau kita menyelesaikan misi bintang 6. Rumusnya dari mana? Rumus tarik maksimal itu, Pak, jumlah VIP yang mau ditarik. Nah, ini misalnya 3.500 ini ya. Jumlah VIP yang mau ditarik dibagi 3 dikali 2. Jadi, Anda belum belajar Pitup. Ini saya ajarin sekarang orang Detikcom. Cara menghitungnya 3.500 dibagi 3 dikali 2. Nah, nanti ini Anda kurang ini ya, kurang jeli kalau saya tidak tulis perinciannya. Oke deh, saya munculkan saja deh ini satu bentuk list ya, biar sama-sama pinter gitu ya. Jadi inilah gambaran ketika seseorang membeli paket bintang 6 yang dikatakan tadi dengan modal 10.000 VIP, dan setelah 40 hari nanti akan mendapatkan 13.500. Inilah tabelnya. Jadi setiap hari itu mereka mendapatkan
337,5 Vpit. Bukan berarti setiap hari mereka digaji 337,5 Vp. Jadi 337,5 Vp itu termasuk duit mereka sendiri. Nanti kalau dikumpulkan selama 40 hari itu akan menjadi 13.500 Vp. Berarti duit mereka dengan sisanya, berarti keuntungannya adalah sisanya dong 3.500 Vp. Nah, di sini setelah 40 hari mendapatkan keuntungan 3.500 Vp. Bukan berarti bisa ditarik 3.500 Vp sebesar 49 juta seperti yang ditampilkan Detikcom tadi. Tetapi di sini bisa diambil dengan rumus penarikan maksimal. Total Vp dibagi 3 dikali 2 ini hanya berlaku untuk penarikan 50%. Rumusnya akan berubah ketika menggunakan penarikan 25%, 30%. Rumusnya tidak sama ya. Jadi rumus ini hanya berlaku penarikan maksimal untuk yang 50%. Berarti yang bisa ditarik maksimal dari keuntungan beli bintang 6 itu adalah 3.500 dibagi 3 dikali 2, hasilnya adalah 2.333,33 Vp. Dengan biaya penarikan 50% yang bisa ditarik adalah 1.166,665 Vp. Itu kalau dirupiahkan dengan kurs dolar 14.000 itu sebesar 16.333.310 rupiah. Di sini kita bulatkan saja 16 juta. Nah, dari mana tiba-tiba Detikcom hanya memunculkan 49 jutanya saja? Tapi kalau menurut aturan mainnya yang namanya keuntungan itu kan bersihnya kan, ya bersihnya 16 juta saja, tidak sampai 49 juta. Yang namanya kita dapat untung ya potong-potongannya itu harus dihitung juga. Nah, inilah yang harus ditampilkan seharusnya oleh Detikcom itu 16 juta. Jadi di sini saya bisa simpulkan Detikcom itu tidak menggali informasi begitu dalam terhadap aplikasi Pitup ini sehingga sampai salah memunculkan keuntungan yang bisa diraup adalah 49 juta. 49 juta itu belum dipotong dan itu bukan penarikan maksimal. Jadi beginilah cara perhitungan yang sebenarnya. Sehingga keuntungan seorang member yang pas track bintang 6 setelah 40 hari hanyalah 16 juta rupiah. Itu sudah maksimal 16 juta rupiah. Kalau dia ada di peringkat dengan biaya penarikan 50%, artinya dia ada di level 1. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Ini tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Ini hanya meluruskan saja. Semoga bermanfaat. Baiklah, untuk terakhir saya ingin berpesan ya kepada member Pitup. Anda bersabar saja. Apa kata haters, nggak usah terlalu diambil hati. Ya udahlah, kita udah percaya dengan Pitup ini. Kalau nanti ternyata Pitup ini bisa kembali mendapatkan izin yang resmi dan SWI mengadakan normalisasi terhadap future view text, ya udah kita bersyukur, alhamdulillah, berarti yang kita lakukan tidak sia-sia. Tapi kalau nanti ternyata SWI itu tidak bisa menormalisasikan PT future view text, dan Anda harus siap-siap para member. Kemungkinan terburuk ya Pitup ditutup. Jadi itu kemungkinan terburuk. Jadi saya itu tidak pernah ya sebagai seorang leader, saya itu hanya leader bawah ya, baru jadi ya. Orang anggota saya itu totalnya baru hampir 500. Saya tuh nggak pernah memberikan yang manis-manis. Saya juga sampaikan yang pahit-pahitnya. Begitu cara saya promosi Pitup. Saya katakan, Anda tidak digaji sehari segitu. Itu uang Anda dikembalikan, hanya saja nanti ada keuntungan lebih setelah 40 hari. Itu saya jelaskan dengan benar. Terus yang kedua, Pitup ini memang masih dalam masalah. Nah, kalau Anda percaya silahkan lanjutkan, tapi tanggung risiko ya. Seandainya kemungkinan terburuk Pitup ini ditutup, ya sudah, yang kita kerjakan ini sia-sia.
Tapi kalau Anda percaya, Anda yakin, Anda melihat di Play Store, oh growth-nya itu sudah sampai 10 juta orang download, aku yakin. Ya udah, jalankan saja, yakin, itu pilihan Anda. Ketika keyakinan Anda nanti dibayar mahal oleh SWI, dengan SWI tidak bisa menormalisasikan PT Future Viewtech, ya udah, terimalah bahwasanya semua yang kita kerjakan akan hilang. Jadi kemungkinan terburuk itu saya sampaikan. Tapi ternyata kalau VTube ini bisa membuktikan dia tidak bersalah dan SWI mengembalikan normalisasi PT Future Viewtech, wow, Anda bisa memperoleh uang 190 juta rupiah selama 3 tahun tanpa merekrut member atau fast track. Karena ini yang saya jelaskan, 3 tahun 2 bulan setengah ini yang bergerak tanpa member dan tanpa fast track. Kalau kata Teja Chandra itu mengajak bebek dungu, ini tanpa mengajak bebek dungu, tanpa fast track, 3 tahun ya, 3 tahun 2 bulan itu Anda bisa memiliki sekitar 190 juta. Coba Anda kerja di pegawai negeri, Anda kerja di perusahaan swasta, ada sekarang yang sudah 10 tahun, ada sekarang yang sudah 5 tahun. Punya nggak tabungan 190 juta? Mungkin ada yang punya, tapi beberapa orang. Lebih banyaknya tidak punya. Bahkan sudah puluhan tahun kerja malah punya utang. Banyak yang seperti itu. Nah, ini VTube loh, menyiapkan sebuah aplikasi. Setelah 3 tahun ke depan Anda punya tabungan 190 juta rupiah. Anda tanpa modal sama sekali. Anda nggak perlu bawa-bawa referral, bawa anggota. Anda nggak perlu fast track. Kenapa harus selalu disalahkan? Dikasih modal 10 pipi awalnya. Kenapa sih Anda tidak membiarkan anggota VTuber itu bermain dengan tenang? Kok Anda usil para hater itu? Ya kan? Toh para member VTube juga sudah siap dengan risiko yang terjadi. Kalau nanti ternyata VTube ditutup, ya udah, kerja kita akan sia-sia. Karena memang kita juga sudah jujur, sebagai leader ini kita sudah jujur, kemungkinan yang terjelek sekalipun VTube ini bisa ditutup. Memang VTube masih dalam proses hukum. Kami tidak pernah dalam istilahnya itu berpromosi mengatakan, oh VTube ini izinnya sudah resmi, VTube ini nggak bakal ditutup. Saya nggak pernah ngomong seperti itu kalau berpromosi. Saya katakan yang baik, saya katakan yang buruk. Jadi ketika nanti terjadi sesuatu yang memang tidak mengenakan, ya saya juga tidak akan dipersalahkan oleh mereka. Jadi begitu. Untuk para leader pun kalau promosi tolong yang jujur. Tolong jangan menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu hiperbola atau bahkan salah. Jujur, banyak sekali member VTube itu yang promosinya salah. Jadi nggak salah kalau OJK atau SWI itu tiba-tiba mendapat laporan-laporan dari haters dan ternyata setelah mereka checking itu memang benar terjadi kesalahan-kesalahan. Tapi di sini titik masalahnya, kesalahan itu bukan terletak dari perusahaan VTube, tapi dari promosi member VTube yang tidak ikut aturan. Bahasanya salah dalam menyampaikan, promosinya salah dalam perhitungan, sehingga yang kena batunya PT Future Viewtech. Jadi sebagai seorang leader, belajarlah mengedukasi membernya dengan cara yang benar, sehingga kedepannya instansi terkait itu memberikan jempol kepada VTube, bukan kelingking, ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.